Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita membacakan visi dan misi STT Aletheia. Visi, menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan menggembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan penggembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. Yang 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah namanya sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua. Dan menyertaimu juga. Mazmur 11 ayatnya yang ke-7 mengatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan adalah adil. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya. Biarlah Allah yang adil itu yang mengoreksi setiap hati, pikiran, dan hidup kita. Dan kehendak-Ku
Kami datang tertunduk malu. Kami mengakui pada kenyataannya dalam perjalanan kehidupan kami sering gagal untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kami gagal untuk mengasihi sesama kami. Kami membenci sesama kami. Kami lebih mengutamakan kepentingan kami daripada sesama kami. Kami gagal mencintai, mengasihi, memperhatikan sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, kami datang saat ini. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami datang dengan rasa malu kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengampuni setiap kami yang datang ke hadapan Tuhan. Berilah belas kasihan-Mu Tuhan, ubahkanlah hati kami dan tuntunlah kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan melalui firman-Mu agar kami dapat hidup saling mengasihi satu sama lain dan terlebih mengasihi Engkau. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa kita, dengarkanlah Injil kasih karunia Allah yang terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai orang yang telah diampuni, hiduplah selalu di dalam kehendak Tuhan, dan inilah kehendaknya. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bersama kita akan menyaksikan penampilan dari paduan suara STT Aletheia. Above.
Demikianlah persembahan pujian dari paduan suara STT Aletheia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Evangelis Hali. Kiranya melalui firman yang diberitakan, kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita semakin dihangatkan. Dan biarlah kita sebagai anggota tubuh Kristus bisa saling mengasihi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang padamu pagi hari ini, mau persiapan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Roh Kudus-Mu telah berada dalam hati setiap kami, dan pada saat ini Tuhan kami mohon sekali lagi mengajar setiap kami. Pakai juga Tuhan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu secara benar dan secara jelas. Makasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, selamat pagi. Di bawah tema besar tentang gereja, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya mengajak kita baca silih berganti. Yang perempuan dulu membaca ayat pertama, kemudian yang pria membaca ayat kedua, terus silih berganti sampai dengan ayat 11. 1 Korintus pasal 6 mulai dari yang perempuan 1, 2, 3. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu pada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk menguatkan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina,
banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Hildegard tanya dengan saya, dia akan persiapkan liturgis lagu, khotbahnya temanya apa. Ya, saya hanya berikan perikopnya 1 Korintus pasal 6. Ya, terus kemungkinan besar dia baca-baca, terus tanya lagi. Jadi temanya mau dikasih tema apa? Ya mau dikasih tema apa? Ya saya juga bingung. Gitu. Ya mau dikasih tema apa? Perikop ini. Tapi ya perikop ini berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan gereja. Maka akhirnya saya pikir-pikir perikop ini mau dikasih apa judulnya, ya, atau apa temanya. Ya, sudah kasih judul Jemaat Mencari Keadilan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, terjemahan kata di sini berselisih. Nampaknya tidak terlalu pas. Kalau kita memikirkan kata berselisih, kamu berselisih, berarti kita memikirkan misalnya orang dalam rapat yang A bilang, pendapat saya begini-begini. Nah, yang B mengatakan, enggak, saya tidak setuju. Saya maunya begini-begini. Ya, yang lain lagi bilang lagi, enggak, saya juga tidak setuju. Saya maunya begini. Ya. Nah, kita memikirkan berselisih itu seperti demikian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam perikop ini berselisih lebih bagus kita terjemahkan sebagai di antara kamu ada sengketa, ya, sengketa. Di antara kamu ada sengketa. Bukan hanya soal beda pendapat, ya, tapi lebih dari itu. Ada perkara tertentu yang terjadi di antara mereka, ya, atau di antara dua pihak atau di antara dua orang. Maka di sini lebih bagus kita pahami selisih sebagai ada di antara kamu yang bersengketa. Nah, pada zaman itu, zaman Rasul Paulus dan zaman Kaisar Romawi, bersengketa umumnya akan terkait dengan properti, ya, macam-macam. Bisa berupa budak, bisa berupa hewan peliharaan, bisa berupa rumah, bisa berupa tanah, atau bisa berupa kebun ladang, bersengketa. Ya. Nah, tapi kita juga tidak perlu pahamin di sini sebagai ada orang nusuk orang lain, ya, ada orang bunuh orang lain. Kalau itu kita lebih pahamin sebagai tindakan-tindakan kriminal, ya, kriminal. Nah, maka di sini adalah ada persengketaan di antara sesama jemaat. Kemungkinan yang banyak terjadi adalah satu dengan satu. Tapi kita tahu bahwa satu dengan satu kadang-kadang itu bisa meluas menjadi satu kelompok dengan satu kelompok. Karena yang satu mengajak teman-temannya, yang satu lagi juga mengajak teman-temannya. Nah, dalam kondisi seperti itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memahami konteks dari perikop 1 Korintus pasal 6. Memang tak dapat, kadang-kadang susah sekali atau tak dapat dihindari, di kalangan jemaat itu bisa terjadi sengketa. Apalagi kalau orang percaya makin banyak, terus mulai saling mengenal satu lainnya, bisa saja di antara mereka muncul hal-hal bekerja sama dalam perdagangan, ya, ataupun bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadi sengketa di antara sesama jemaat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam kondisi seperti inilah maka di Korintus ada sengketa di antara
jemaat. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya. Rasul Paulus mendapatkan laporan orang-orang yang bersengketa di jemaat di Korintus itu, mereka pergi membawa perkaranya ke pengadilan. Ya. Dalam hal ini kita pahami sebagai pengadilan oleh Kekaisaran Romawi yang bisa diwakili oleh pengadilan-pengadilan setempat. Hal inilah yang Paulus dapatkan laporannya, dan hal inilah yang mendukakan hati Rasul Paulus, sehingga dia menulis, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi dunia, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kalau penghakiman itu berada dalam tangan orang-orang kudus, mengapa kita membawa perkara kita kepada orang yang tidak benar? Nah, orang yang tidak benar itu seperti apa? Itu seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Jangan sesat, orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dahulu kamu juga demikian, tetapi sekarang kamu telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Itulah gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Kamu telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Mengapa kamu masih mencari keadilan pada dunia ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kita hidup di dalam sebuah negara, ya, dalam kondisi zaman sekarang pasti akan seperti itu. Di abad-abad itu, ya, di abad-abad gereja itu, orang-orang Kristen hidup dalam kekaisaran atau kerajaan tertentu, ya, dan pada waktu itu adalah Kaisaran Romawi. Satu pihak mereka punya sejumlah konsep nilai dan firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran yang membekali mereka. Di lain pihak mereka berada dalam kondisi satu masyarakat, satu kekaisaran yang punya aturan-aturan hukum. Di mana-mana aturan hukum ya pasti akan berupaya memberikan keadilan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di sini Rasul Paulus tidak menyayangkan jemaat mencari keadilan pada dunia. Apakah kekerajaan tidak bisa mengupayakan keadilan? Ya enggak juga. Atau zaman kita sekarang, apakah negara atau pengadilan atau undang-undang hukum yang berlaku tidak bisa memberikan keadilan? Ya enggak juga. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Rasul Paulus tidak ingin jemaat membawa sengketanya sampai kepada pengadilan. Biasanya salah satu hal yang paling ruwet, ya, orang membawa perkara ke pengadilan banyak faktor, ya. Secara organisasi kita juga bisa pahamin biayanya berat, ya. Berperkara itu perlu keluar biaya, panggil orang ini, panggil orang ini, panggil pengacara lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dari segi pembiayaan berat. Dari segi yang lain, dari segi sosiologis juga tidak sederhana, Bapak Ibu sekalian. Tapi salah satu pertimbangan yang terpenting, orang-orang membawa perkara ke pengadilan biasanya dengan cara berpikir, dengan konsep nilai, yaitu mau mendapatkan, mau memberikan pembalasan. Saya diperlakukan tidak adil, ya. Saya diperlakukan tidak adil dan saya ingin mendapatkan keadilan. Dan orang itu juga harus diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, bawa perkaranya ke pengadilan. Nah, Rasul Paulus tidak menghendaki hal seperti itu terjadi. Maka Rasul Paulus mengatakan, bawa perkara kita ke hadapan orang-orang kudus. Tadi ada kata orang tidak benar. Di sini diperhadapkan dengan orang kudus. Biasanya sih orang tidak benar ya sudah langsung kita gandengkan dengan lawannya orang benar.
Tapi Rasul Paulus justru tidak memilih kata-kata itu. Dia memilih kata orang kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kadang-kadang orang kudus itu bisa juga kita salah mengartikan sebagai orang yang alim, urus hal-hal rohani aja, ya. Jadi kalau mau diserahkan hal-hal beginian, orang sengketa dagang, orang sengketa ini, ya mana bisa? Ya. Kan mereka orang-orang kudus urusin perkara-perkara rohani. Ya. Nah, itu yang banyak terjadi di zaman kita sekarang. Sehingga kadang-kadang dalam tanda petik mau tidak mau kita harus akuin, memang banyak hamba Tuhan yang tidak terlalu mengerti hukum. Dalam arti tertentu ya agak buta terhadap hukum. Ya. Nah, tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, salah satu tugas dari, kita katakan itu waktu itu imam gitu, ya, atau zaman kita sekarang ya pendeta atau pastor atau penginjil dan lain-lain atau penatua. Pekerjaan dari mereka bukan hanya soal menyampaikan firman. Pekerjaan mereka juga bukan hanya menggembalakan jemaat. Salah satu lagi pekerjaan yang terpenting adalah sering diminta, yaitu mereka diminta untuk menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan sengketa di antara sesama jemaat. Bahkan kalau Bapak Ibu baca sejarah gereja lebih banyak, ada banyak tokoh-tokoh dalam sejarah gereja itu, mereka saking luar biasanya, bukan hanya soal khotbah, bukan hanya soal menggembalakan, juga dalam hal menyelesaikan perkara, saking luar biasanya mereka, orang tidak percaya yang berperkara bukan cari ke pemerintah Romawi, tapi cari ke gereja lokal tertentu, cari ke hamba Tuhannya. Karena mereka tahu orang-orang itu bisa dan sanggup memberikan keadilan, ya, sanggup menganalisa perkara dan memberikan jawaban atas perkara itu. Itu yang terjadi abad 3, 4, 5 dan abad-abad pertengahan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, dalam kondisi seperti itulah kita memahami bagian ini. Kekristenan lahir dari tengah-tengah Yudaisme. Yudaisme dalam kerajaan Romawi diberikan hak istimewa untuk mengurus persoalannya sendiri. Dan kekristenan secara langsung tidak langsung juga dipahami sebagai bagian dari Yudaisme. Dan kekristenan mampu untuk mengurus perkara sengketa di antara mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, biarlah apa yang Rasul Paulus tegaskan sini, ini juga mengingatkan pada kita gereja zaman sekarang. Kalau ada di antara sesama jemaat muncul pertengkaran, muncul sengketa. Sengketa itu jangan didiamkan. Jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, lama-lama terus seperti itu, kemungkinan besar memang dia akan membawa perkara itu sampai ke pengadilan. Ya, artinya dia mengangkat itu sampai ke negara. Nah, sebelum hal-hal itu terjadi, Rasul Paulus mengingatkan kita, biarlah perkara itu dibawa pada orang-orang kudus. Mereka akan menimbang, mereka akan menganalisa, mereka akan memanggil. Bahkan kalau perlu mereka juga akan memanggil di antara jemaat yang mengerti hukum. Lalu mereka akan berikan pertimbangan, berikan pandangan-pandangan. Termasuk di dalamnya tentu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi seringkali adalah persoalan tidak hanya berhenti di situ. Ya. Kadang-kadang karena gereja mengatakan ya sudahlah, kalian toh sama-sama jemaat, sama-sama satu keluarga rohani. Dalam maafkan aja, ampuni aja. Ya. Nah, persoalan seringkali tidak bisa hanya berhenti di situ. Selain menyatakan yang benar, yang menyatakan yang salah, seringkali itu harus betul-betul juga ditindaklanjutin, memberikan keadilan, yaitu yang di dalam bahasa masyarakat kita dikenal dengan ganti rugi. Akhir-akhir ini hukum di Indonesia mengalami sedikit kemajuan. Kata ganti rugi diubah sedikit frasenya menjadi
ganti untung, ya, ganti untung, ya, entahkah tanahnya dipakai untuk keperluan jalan dan lain-lain, ya. Tidak terlalu banyak lagi kita pakai istilah ganti rugi, tapi pelan-pelan beralih ke ganti untung. Sebenarnya konsepnya sama saja, ya, maksudnya ya itu juga, cuma lebih positif pakai kata ganti untung daripada ganti rugi. Jadi sengketa di antara jemaat itu tidak hanya berhenti soal diputuskan, dimaafkan, diampunin. Itu seringkali juga harus melibatkan, yaitu ganti untung. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, gereja-gereja berapa kali saya amatin, ada misalnya ya, sesama pengurus karena sudah sering pelayanan sama-sama, ya mereka bisnis sama-sama, join, ya. Kita buka toko ini, buka usaha ini, ya. Yang satu pihak yang punya inisiatif, dia cari 2-3 orang yang punya modal, di patungan mereka, dia yang ngurus, yang 2 orang mungkin hanya menyerahkan sejumlah modal. Ketika menjalankannya pengaturannya tidak benar, malah merugi, bahkan cenderung jadinya terjadi disalahgunakan. Nah, dalam kondisi seperti itu, sesama jemaat, entah 2 pihak, entah sampai dengan 3 pihak. Jadi kadang-kadang diselesaikan dengan ya sudahlah, diampunilah, mau gimana lagi gitu loh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mencari keadilan seringkali tidak berhenti hanya di situ, tapi juga sampai dengan persoalan ganti rugi ataupun ganti untung. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, kalau ada 2 belah pihak bertengkar, ya, bersengketa, biasanya ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu mereka mau mencari keadilan. Maka Rasul Paulus menasihatkan, janganlah mencari keadilan pada orang tidak benar, tapi pada orang-orang kudus. Ya. Bawalah itu kepada orang-orang kudus. Mintalah mereka dengan konsep nilai, dengan worldview, dengan pengajaran-pengajaran dalam Alkitab, menimbang-nimbang, menganalisa, memanggil berbagai pihak, melibatkan kadang-kadang jemaat yang mengerti hukum, lalu memberikan keputusan, memberikan jawaban, mana yang benar, mana yang salah, di mana perlu ganti untung, diganti untung. Adanya saja perkara di antara kamu itu sudah merupakan satu kekalahan. Rasul Paulus mengingatkan, di dunia ini sebenarnya kalau sebuah negara, orang yang sekolah hukum itu banyak banget, bukan merupakan satu kemajuan. Ya. Apalagi di sebuah negara itu urusan hukumnya banyak, sengketa sana, sengketa sini. Pengadilannya sibuk banget, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sibuk banget kerjaannya. Ya. Itu bukan menunjukkan negara itu maju, justru menunjukkan negara itu banyak sekali persoalannya, ya, banyak sekali persoalan-persoalan sampai harus dibawa ke hadapan hukum. Jadi adanya saja perkara di antara kamu itu sudah merupakan satu kekalahan. Jadi dengan cara hidup, dengan cara berpikir, dengan konsep nilai iman Kristen, dengan wawasan dunia iman Kristen, itu semua mestinya bisa mencegah banyak perkara terjadi atau mengurangi perkara. Yang lebih parah lagi, Rasul Paulus mengatakan, kamu mendatangkan kerugian pada saudaramu, kamu mendatangkan ketidakadilan pada saudara-saudaramu. Ya, itu artinya pihak tertentu yang berbuat, orang itu yang lebih dikejar. Jadi dari persoalan yang luas itu, Rasul Paulus terus mengajak kepada hal yang dalam, yaitu pada orang yang melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, disinilah kita melihat satu kehidupan jemaat yang di gereja mula-mula dalam hal mereka
berperkara, punya sengketa, mencari keadilan. Rasul Paulus membimbing mengarahkan mereka. Carilah keadilan. Carilah keadilan pada orang-orang kudus. Kita nantinya akan menghakimin kosmos ini. Kita juga akan menghakimin angelos. Masakan kita menyelesaikan perkara kita sendiri, kita tidak sanggup. Dengan pengajaran dari Alkitab, dengan konsep nilai, dengan etika Kristen, dengan iman kita, dengan keadilan, dengan kasih, orang-orang kudus mampu menyelesaikan perkara-perkara di dalam jemaat. Biarlah pelajaran dari gereja mula-mula ini sekali lagi mengingatkan pada kita, gereja kita di zaman sekarang ini. Kalau sampai terjadi sengketa-sengketa di antara jemaat, biarlah kita mencari orang-orang kudus di dalam gereja kita masing-masing. Membawa perkara itu kepada mereka. Mereka memeriksa, menimbang, memberikan keputusan, memberikan jawaban, bahkan di mana perlu meminta pihak-pihak tertentu untuk ganti untung. Disitulah jemaat akan mendapatkan keadilan. Dalam kondisi yang seperti ini, gereja akan bersinar, bercahaya, dan bukan tidak mungkin bahwa orang-orang di sekitarnya atau keluarga sanak famili gereja yang belum pernah mengenal Kristus mendengar hal-hal itu, suatu kali mereka berperkara dengan orang lain, bukan tidak mungkin akan kembali seperti bersinarnya gereja mula-mula itu. Mereka yang tidak percaya membawa perkaranya ke hadapan orang-orang kudus dalam gereja dan meminta mereka untuk mengadilinya. Dalam kondisi itu, gereja akan bersinar, bercahaya, terang di tengah-tengah masyarakat di mana dia berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ini. Biarlah sekali lagi Tuhan menolong kami yang hidup di zaman sekarang, di gereja modern ini sekarang Tuhan. Tengah-tengah gereja terkadang juga di antara saudara-saudari seiman terjadi sengketa. Biarlah Tuhan kami belajar untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara kami sendiri Tuhan. Makasih ya Tuhan, Engkau mampukan setiap kami, mampukan orang-orang dalam gereja. Pujilah Tuhan dan mulialah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari bersama dengan berdiri, bersama dengan anggota tubuh Kristus di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan, marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Allah, serta bergandengan tangan bekerja bagi Dia dan bertumbuh di dalam Dia.
bersama kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Kita akan berdoa yang pertama untuk kesatuan hati kita di tempat ini. Dan yang kedua kita berdoa untuk acara KNMTI, Konferensi Nasional Mahasiswa Teologis Indonesia. Kita berdoa agar biarlah Tuhan memperkuat hubungan kita. Dan juga yang ketiga kita berdoa untuk acara Friendly Games yang akan diadakan tanggal 29 September kelak. Kita akan bersama-sama membuka suara. Bersama mari kita membuka suara. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami juga mau merendahkan diri kami mau datang kepada Tuhan dan mengucapkan beberapa pokok doa syafaat kami. Pertama kami berdoa ya Tuhan untuk kesatuan hati kami di tempat ini. Biarlah Tuhan kami di tempat ini dapat saling mendukung satu sama lain, memiliki hati saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain, mendukung ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk acara KNMTI ya Tuhan, biarlah melalui acara ini kami semakin memperkuat hubungan antara STT yang ada Tuhan, dan juga kami sebagai tuan rumah yang akan sebagai menjadi panitia Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Biarlah apapun yang akan dipersiapkan ya Tuhan, Engkaulah yang menolong kami dan memampukan kami di tengah juga kondisi kami yang sedang padat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah dengan kehadirannya kami sebagai panitia dan juga tuan rumah, kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Friendly Games, biarlah kami dapat saling mengikat persahabatan ya Tuhan dengan STT saat Tuhan, biarlah kami saling mengasihi dan juga melalui acara pembicaraan dan juga games yang akan kami lakukan nanti, biarlah kami semakin mempererat persaudaraan antar STT dengan saat ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan kami bersyukur Engkau terus memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami, tetapi Engkau terus mencukupkan kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, inilah persembahan kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah dapat dipakai untuk kerajaan Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau yang mengurapi dan juga menolong setiap orang-orang yang telah Engkau percayakan untuk mengelola setiap persembahan ini ya Tuhan, dan juga kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari dengan berdiri, kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Amos Winarto. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat itu. Mari kita memohon berkat darinya. Kiranya kasih yang ajaib dari Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Tuhan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Pulanglah, jadilah pemimpin-pemimpin gereja yang berani untuk menyelesaikan perkara dengan hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan Allah Tritunggal sudah memberkatimu, mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Silakan duduk, silakan ambil satu, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.